Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, besok adalah tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan Tasu'a, dan Jumatnya besok lusa adalah 10 Muharram yang dikenal dengan Ashura. Tanggal 9 dan 10 Muharram ini dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Afdalnya adalah 2 hari ini menggabungkan 9 dan 10. Pahalanya besar sekali. Salah satu fadilahnya adalah terhapus dosa setahun yang lalu. Dan terkhusus Ashura atau 10 Muharram itu adalah hari yang agung di dalam agama kita, karena di 10 Muharram itu banyak kejadian besar yang terjadi bertepatan di 10 Muharram itu. Salah satunya yang disebutkan dalam riwayat hadis adalah diselamatkannya Nabi Allah Musa, Nabi Harun dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun mati di Lautan Merah dan itu terjadi 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya 10 Muharram. Nabi Ibrahim keluar dari api 10 Muharram. Dan masih banyak lagi. Kalau kita cerita sangatlah panjang ya. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat bahwa sebelum Nabi kita dan para sahabat di zaman dulu menerima perintah puasa Ramadan, para sahabat itu apabila datang 10 Muharram, mereka itu semuanya pada puasa. Bahkan saking memuliakannya mereka di hari itu dengan puasa, mereka mewajibkan ya. Jadi setengah mewajibkanlah kepada anak-anak mereka untuk berpuasa. Jikalau di hari itu anak mereka kepingin makan atau kepingin minum, maka orang tuanya semaksimal mungkin untuk mengalihkan perhatian anak itu dengan bermain atau dengan tidur atau dengan apapun juga, sampai si anak itu lupa atau tertidur sehingga dia tidak ingat lagi dengan lapar dan hausnya tadi. Nah, setelah maghrib nanti baru diberikan makan dan minum. Nah, itu saking memuliakannya orang kita, maksudnya para sahabat dengan Ashura itu. Tetapi mereka memuliakannya dengan puasa. Nah, orang kita ini terkadang terbalik. Memuliakan 10 Muharram itu bukan dengan puasa, tapi membuat bubur Ashura. Bahkan sampai mewajibkan 40 macam masuk di dalam bubur itu. Dari jagung, dari wortel, sayur menyayur. Bahkan ada sebagian daerah memasukkan batu kerikil sama kayu jabuk. Untuk apa? Untuk menyempurnakan 40 macam. Nah, ini terlalu, kata orang zaman sekarang, terlalu lebay. Jadi tidak seperti itu. Tapi bukan berarti dilarang membuat bubur Ashura. Boleh bikin bubur Ashura, namun yang dianjurkan itu puasa. Puasa kita lakukan, nanti buka puasanya makan bubur Ashura. Nah, itu yang mantap. Itu yang pas seperti itu. Kalau bikin bubur Ashura itu sebenarnya dibilang wajib tidak juga, dibilang sunnah juga. Wallahu alam. Cuman bergembira dengan makan bersama itu dianjurkan.
Tapi penamaan bubur Asyura ini dari mana wallah alam. Cuman kayaknya itu cuman ada di Indonesia bubur Asyura itu. Entah di daerah lain ya, entah di daerah lain, negara lain. Cuman ada yang mengatakan wallahu alam, benar atau tidaknya wallahu alam. Kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, benar tidaknya dikatakan kisah Israiliyat katanya ketika Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam telah kembali mendarat kapalnya ke bumi, berangkat dari gunung Al-Judi dan kembali ke gunung Al-Judi, itu diperkirakan adalah gunungnya itu ada di Turki. Ya, kalau tidak salah ada di Turki, gunung apa namanya? Gunung Ankara atau apa namanya? Saya lupa. Itu diperkirakan katanya gunung itu ada di daerah Turki. Kalau disebutkan dalam Al-Qur'an namanya gunung Al-Judi. Wastawa 'alal Judi. Bertengger atau berlabuh kapal itu di gunung Judi. Yang bertahan di gunung Judi namanya Al-Judiyu. Nah, ada yang mengatakan itu di daerah Turki, pergunungan itu. Kurang lebih 40 hari kapal itu berlabuh seluruh dunia, banjir, berlabuh. Setelah 40 hari baru surut, kembalilah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan kaumnya yang berjumlah 80 orang selamat dari amukan badai banjir seluruh dunia. Itu 80 orang saja, 40 laki-laki, 40 perempuan. Kemudian karena bumi waktu itu sudah hancur lebur, persediaan makanan sudah mulai menipis, akhirnya mereka pun membuat bubur. Sisa makanan yang ada itu dibikin bubur. Supaya apa? Supaya bisa mencukupi dimakan bersama-sama. Karena kan kalau bubur itu 1 kilo beras umpama, itu yang makan bisa sampai 15-20 orang. Tapi kalau cuma dibikin nasi biasa paling-paling 5 orang selesai. Kalau tukang yang makan paling-paling 2 orang habis sudah ya. Kalau tukang yang makan paling-paling 1 atau 2 orang 1 kilo itu habis. Kalau orang jualan kan 1 kilo itu sampai 6 atau 7 atau 8 bungkus. Kalau pelit ya 8 bungkus. Standarnya biasanya ya 5 sampai 6 bungkus lah. Itu tergantung yang pemilik warungnya. Nah, jadi puasa ya besok. Kalau sehari saja kata ulama makruh. Kalau cuma tanggal 10 saja makruh. Karena orang Yahudi berpuasa cuma sehari. Nah, Nabi menganjurkan 2 hari. Lebih makruh lagi. Kalau yang puasa sehari saja tanggal 10 makruh, apalagi yang enggak puasa sama sekali. Cuman kata ulama terafdalnya dari segala afdal itu 3 hari. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Tapi kalau enggak bisa yakni 9, 10. Kalau enggak bisa 9, 10, 10, 11. 10, 11. Intinya jangan sehari. Kalau sehari saja 10 Muharram hukumnya makruh. Apalagi enggak puasa sama sekali, itu lebih makruh lagi. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, itu pesan untuk di hari esok dan hari Jumat. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Silakan. Khusyuk yaitu tenangnya seluruh anggota badan serta hadirnya hati dan juga mentadabburkan bacaan. Dianjurkan sebisa mungkin untuk kembali khusyuk di dalam sholat, dan apabila ada kelenggahan maka secepat mungkin untuk kembali khusyuk. Baik, stop dulu. Kayaknya kita sudah bahas ini ya, sedikit ya kemarin ya, tapi tidak apa-apa lah kita ulangin. Khusyuk itu dalam pengertian definisi khusyuk di pandangan ulama kita adalah ada 3. Iskanu jami'i a'dha'il badan. Yang pertama adalah tenangnya seluruh anggota badan. Tenangnya seluruh anggota badan, yakni tidak bergerak-gerak kecuali gerakan yang masyru'ah, harakatul masyru'ah, kecuali bergerak yang gerakan yang disyariatkan saja.
Termasuk kata ulama adalah mata. Jadi kalau mata kita bisa memandang ke tempat sujud, ya tidak bergerak-gerak, tidak melirik ke sana kemari, maka ini sudah masuk poin pertama, yaitu kita khusyuk di dalam gerakan, di dalam anggota badan. Yang kedua agak berat sedikit, wa hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu adalah kalau kita istilahkan itu konsentrasi. Konsentrasi. Kita sudah bahas masalah konsentrasi kemarin ya. Kalau ada umpama orang ngitung uang, uangnya ada yang 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, lalu dia menghitung. Ketika dia menghitung uang itu khusyuk banget. Yang anehnya semakin ribut, ada anaknya ribut, ada istrinya yang ngomel-ngomel, dia nggak perhatikan itu, dia memperhatikan hitungan uang tadi. Khusyuk dia dengan menghitung uang. Semakin ribut semakin khusyuk menghitung uang tadi. Kenapa dia bisa khusyuk menghitung uang tadi? Jawabannya adalah karena dia cinta dengan uang itu. Nah, kalau seandainya kita bisa menghitung uang tanpa tersalah, semakin ribut semakin khusyuk kita, maka alangkah baiknya lagi kalau kekhusyuan tadi kita bisa alihkan ke dalam salat. Kalau kita cinta dengan uang setengah mati, maka kita berusaha menjadikan salat itu adalah sebagai buah cinta kita. Karena kalau kita cinta dengan salat, maka kita tidak ada memecah, kita tidak terpecah konsentrasi kita. Kemudian yang ketiga adalah watadabburul qiraah, memikirkan bacaan. Mentadaburkan bacaan. Tentu kita ini karena bukan orang Arab, banyak kita nggak hafal atau kita nggak tahu arti-arti bacaan yang dalam salat tadi. Nggak usah jauh-jauh lah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhir surah Al-Fatihah, kita banyak yang nggak tahu artinya per kata tadi. Tapi kalau seandainya kita bisa memahami makna daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran, bisa mengkonsentrasikan, maka itu lebih hebat lagi. Seperti halnya orang baca buku komik, baca buku novel atau apalah. Semakin dia khusyuk membaca buku itu, maka dia semakin memahami buku tadi, dan perkata-kata itu dibacanya dengan baik. Perkata itu dibaca dengan baik. Orang nonton TV begitu, dia senang banget dengan film perangnya film Hollywood lagi. Dia nggak ngerti bahasa Inggris, tapi di bawah itu ada Ramengsteak, ada tulisan-tulisan terjemahan dari bahasa Inggris itu. Masya Allah, dia baca itu. Istrinya lagi manggil dia, anaknya ribut, dia nggak perhatikan itu, dia konsentrasi dengan tulisan tadi. Yang anehnya sambil baca, sambil bisa lihat film. Tahu gerakan film itu kemana, gerakan actingnya para artis tadi, aktor dan aktris artisnya. Sambil dia bisa membaca itu, kalimat-kalimat itu. Kok bisa begitu? Nah, kenapa? Karena dia konsentrasi di situ. Karena dia suka dengan film itu. Tapi kalau dia nggak suka film itu, apa yang mau ditonton? Ditonton enggak, dibaca enggak. Dia tinggalkan semuanya. Intinya, khusyuk ini bisa timbul apabila kita cinta. Kalau kita kurang cinta, kekhusyuan tidak akan timbul. Ya, makanya salat itu kalau seandainya cuma sebagai beban, maka dia berat dan tidak pernah akan khusyuk. Tapi kalau salat itu dia sebagai cinta dia, sebagai mi'rajnya dia kepada Allah Ta'ala, yang membuktikan dia cinta kepada Allah, maka semua itu akan hilang dengan salat tadi. Di kepalanya, di hatinya tidak ada pikiran kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu khusyuk ada 3 tadi ya. Tenang anggota badan, kemudian hadirnya hati, dan memikirkan bacaan. Dan dianjurkan kalau seandainya kita terlupa,
di dalam sholat, maka kita memaksakan diri untuk mengingat sholat tadi. Ya, kalau kita lupa, ya namanya manusia, pas sholat takbiratul ihram sudah mulai tuh pikiran di pasar, pikiran di kantor, pikiran di rumah, ini itu. Apalagi kalau punya problem, dari awal sampai akhir problem aja yang diingat, ya. Nah, tapi yang namanya manusia pasti seperti itu. Nah, ketika kita agak lengah, lalu ada kesempatan kita ingat ya, langsung cepat kembali. Saya pribadi tidak bisa khusyuk 100% yang konsentrasi itu. Tapi semaksimal mungkin kita bisa konsentrasi itu. Kalau kita lupa, kembali lagi. Saya dalam sholat, ini rakaat ketiga, ini rakaat keempat, ini rakaat kelima, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi semaksimal mungkin kita untuk mengembalikan hati dan pikiran kita ke dalam sholat tadi. Memang disebutkan dalam riwayatnya, kalau ada orang mengumandangkan azan, maka syaitan itu akan lari terbirit-birit. Bahkan dalam riwayat dikatakan sampai terkentut-kentut. Sampai terkentut-kentut itu syaitan tadi. Dia lari ke tengah hutan, ke tengah laut, sampai dia tidak bisa lagi mendengar suara-suara azan. Ketika selesai azan dia kembali lagi. Ketika iqamat dia pergi lagi, tapi selesai iqamat dia datang. Untuk apa? Menggoda orang sholat. Jadi setan yang terbuat dari api, kalau dia dengar azan dia lari. Dia mendengar ayat kursi dia lari. Itu setan terbuat dari api. Tapi kalau setan terbuat dari tanah, jangankan azan, ya, orang baca ayat kursi nggak lari, kursinya dilempar baru lari. Ya, itu kalau setan terbuat dari tanah. Tapi kalau dari api, dengar azan lari dia. Ada satu, saya bilang ya, satu penceramah lah, dia bilang begini, setan itu nggak ada di diskotik, nggak ada di Melawai, nggak ada di bioskop, nggak ada setan di sana. Setan itu banyak di masjid katanya. Loh kenapa? Saya bilang kenapa dalam hati kok dia ceramah seperti itu? Katanya dia, di diskotik, di di tempat-tempat hiburan itu nggak ada setan. Kenapa? Karena orang di sana itu sudah jadi setan, nggak digoda tetap sudah tergoda, apalagi digoda. Ngapain setan menggoda mereka? Orang sudah tergoda mereka. Setan tuh banyak di masjid. Ada orang mau masuk masjid dibisikin, gak usah ke masjid. Datang ke masjid, tahan dia masjid, dikasih kantuk dia tidur. Ya, tahan di masjid, ya, kemudian dibikin sakit perut, dibikin apa begitu, cepat dia keluar dari masjid. Jadi setan itu banyak di masjid katanya. Hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa datang ke masjid dan bertahan di masjid. Selebihnya banyak yang lari. Lah buktinya sholat, banyak yang sholat kah atau banyak yang tidak sholat di luar? Banyak yang tidak sholat. Setelah sholat ada pengajian, banyak yang ikut pengajian kah atau banyak yang tidak ikut pengajian? Banyak yang tidak ikut pengajian. Banyak juga ikut pengajian. Kalau ada nasi padang ramai. Ada doorfest-nya baru ramai. Atau artisnya, ustadznya artis dari mana begitu, YouTuber gitu ya. Kemudian ada doorfest-nya, banyak yang hadir. Ala kuliah, itulah kita semua. Al-Imam Abu Hanifah pernah didatangi orang. Dia bilang, ya Imam, ada apa? Saya mau tanya. Tanya apa? Saya punya uang hilang. Kira-kira di mana saya taruh uang itu? Kata Imam Abu Hanifah, kamu ini aneh. Datang ke tempat saya nanyain di mana duitmu. Mana aku tahu? Kalau kamu tanya di mana duitmu, duitku mana saya tahu, yang punyamu. Tapi kalau kamu tanya apa hukumnya ini, apa ayatnya ini, insya Allah aku bisa jawab. Tapi kalau ditanya mana uangmu, mana aku tahu. Tapi orang ini ngotot, tapi ya Imam saya harus dapat uang itu. Ya sudah, kata Imam Abu Hanifah, gini aja dah aku tanya.
Itu uangmu itu uang kamu tuh hilang kah atau kamu lupa naruh? Hilang enggak sih? Lupa naruh, di mana naruh aku taruh itu loh. Ada enggak tipsnya supaya bisa ingat? Gampang kata Imam Hanifah. Kamu pulang berwudu, kamu sholat. Jangan berhenti kamu sholat kecuali kamu sudah ingat di mana dompetmu. Ayo sudah. Pulang dia berwudu. Karena dia pikirannya di mana dompet saya, akhirnya dia berwudu. Kemudian dia sholat, Allahu Akbar. Di pertengahan sholat dia ingat bahwa dompetnya itu, uangnya itu ditaruh di bawah ini karpet. Ditaruh di bawah karpet. Ketika dia ingat, langsung dia batalin. Alhamdulillah. Kemudian dia kembali kepada Imam Abu Hanifah, katanya dia, ya Imam, terima kasih sarannya. Maksudnya, saya ingat di mana saya taruh dompet saya. Di mana kamu taruh? Di bawah tikar katanya. Imam Abu Hanifah ini curiga. Kamu waktu sholat tadi itu, kamu ingatnya di tengah sholat. Iya katanya. Terus, sholatmu kamu selesaikan apa enggak? Enggak. Saya batalin langsung. Lah kenapa kamu batalin? Saya takut kalau saya sampai salam, saya lupa lagi katanya. Saya lupa lagi naruhnya. Lebih baik saya batalin katanya. Ya kata Imam Hanifah, ya begitulah sudah nasibmu. Lalu orang ini bertanya, kenapa engkau memberikan saran kok saya disuruh sholat? Kata Imam Abu Hanifah, karena aku teringat syaitan itu akan menggoda dan mengingatkan apa yang lupa-lupa dari orang yang sholat tadi. Sebelum sholat dia lupa, nanti ketika sholat diingatkan sama syaitan tadi, bukan malaikat ya, sama syaitan itu. Maka aku suruh kamu sholat. Cuman kata Imam Hanifah, nanti lain kali kalau kamu lupa, kamu sholat, jangan kamu batalin, selesaikan dulu sampai habis, baru kamu salam, baru kamu ambil barangmu. Cuman orang ini memang pelupa ya mungkin ya. Saya batalin ya Imam. Kenapa? Karena kalau saya sholat sampai selesai, saya takut nanti saya lupa lagi katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, lanjut khusyuk tadi. Jikalau susah untuk khusyuk dari awal hingga akhir sholat, maka sekurang-kurangnya khusyuk pada 3 kesempatan ketika. Satu. Perhatikan ini. Kita kan rasanya susah nih ya. Dari takbiratul ihram sampai salam kita konsentrasi, memikirkan bacaan kita itu susah. Sangat susah. Ya, sangat susah. Nah, kata ulama, kalau seandainya kita susah untuk konsentrasi dari awal takbiratul ihram sampai salam, maka usahakan kita khusyuk di 3 tempat ini. Usahakan kita khusyuk di 3 tempat ini. Apa itu? Silakan. Yang pertama, ini wajhatu wajhiyah. Ketika kita baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu ketika kita baca itu, kita konsentrasikan dalam hati kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku ya Allah menghadapkan seluruh jiwa dan ragaku kepadamu. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan seluruh jiwa dan ragaku kepadamu. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Di situ kita tawajuh, mentawajuhkan hati kita. 1. Nah, jadi ketika wajah itu konsentrasi itu. Ya Allah, aku hadapkan, aku pasrahkan jiwa ragaku kepadamu. Selesaikan, lepaskan di situ. Lepaskan dan pasrahkan kepada Allah. Lanjut. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika membaca Fatihah di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita konsentrasi di situ. Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati kita bilang, ya Allah, hanya Engkau yang kusembah, hanya Engkau ku minta pertolongan. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku minta pertolongan. Konsentrasi di situ, hanya Engkau, tidak ada yang lain. Kalau sudah hanya iyyaka, hanya saja, hanya Engkau saja, berarti nggak ada yang lain sudah.
Jangan disaingin Allah itu. Jangan ada saingan-saingan Allah di hati kita. Namanya hanya kan itu. Aku cinta hanya kepadamu, yang lain gak cinta sudah. Kalau ada orang cinta dengan perempuan kan ya, aku hanya cinta kepadamu. Ah, bohong. Benar, belalah daku akan terukir namamu. Wah, itu kan ya. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, masjid ku lewati. Aduh, anak muda kan gitu ya. Lautan ku seberangi, apalagi gunung kan ku daki, hujan akan ku halau. Pokoknya untuk mendapatkan cintanya dia. Masjid dilewatin. Itu mah lebay namanya. Ya, lanjut. Ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, ketika mengucapkan tasyahud awal atau tasyahud akhir, kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya? Salam sejahtera untuk engkau ya Rasulullah. Kita kalau ngucapin salam sesama teman kita, Assalamualaikum, kira-kira orangnya ada di hadapan atau enggak ada di hadapan kita? Ada di hadapan kita. Kita ucapin salam itu. Kalau enggak ada orangnya, lalu kita bilang Assalamualaikum. Mungkin orang lainnya Kak, gila itu. Kenapa gila? Kalah pilkada. Akhirnya gila dia. Orang enggak ada orang disebut Assalamualaikum. Itu mungkin bisa gila, tapi karena bisa juga orang gila cinta. Apa namanya? Gila karena cinta. Malarindu kata orang kita. Malarindu apa? Kesemsem apa bahasa Jawanya apa namanya itu? Kasmaran. Wah, kasmaran. Kalau orang kasmaran itu apa dia? Mulutnya ngomong sendiri, hatinya jangan lagi ditanya. Hatinya jangan ditanya, mulutnya terkadang dia ngomong sendiri sampai bisa membuat syair-syair, pantun, membuat puisi, membuat lagu. Ya kan ya? Sampai ada lagu zaman dulu. Mau makan, kulihat kamu. Mau tidur, kulihat kamu. Yang dipandang itu teman kekasihnya. Kekasihnya, dia ngucapin itu sambil dia memainkan lagu Bulan di manakah engkau, kan begitu kan ya, nyanyi dia, yang dia ucapan bulan tapi yang dipikirkan kekasihnya. Kita mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kata ulama kita, bayangkan ketika kita mengucapkan Assalamu alayka itu, kita bayangkan seakan-akan Nabi itu di hadapan kita. Bayangkan saja, walaupun mungkin kita nggak pernah ngelihat bagaimana rupanya Nabi kita Muhammad SAW yang sempurna, kegantengannya, fisik dan rupanya. Tapi bayangkan saja, coba bayang ada orang jatuh cinta, dia kepingin punya istri yang hidungnya mancung, putih, matanya belok, rambutnya keriting. Kayaknya nggak ada artis seperti itu, tapi dia hayalkan itu. Sampai timbul di hayalan dia. Timbul di hayalan dia. Padahal dia belum pernah melihat perempuan secantik itu yang ada di khayalannya dia. Tapi kenapa dia bisa timbul khayalan tadi? Karena dia cinta. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kita bayangkan kita berada di depan Nabi. Kita bayangkan kalau yang pernah berangkat umrah, pernah berangkat haji, kita bayangkan seakan-akan kita di depan makamnya Rasulullah. Kita bayangkan seakan-akan kita ada di kota Madinah. Bayangkan itu di depan makam Nabi. Saya melihat dan saya merasakan sendiri, begitu juga orang lain sama saja saya rasa. Ada dua tempat, kalau kita datangi tempat itu,
Mau nggak mau air mata kita itu pasti menetes. Bukan sedih, bukan apa, tapi karena kerinduan yang luar biasa. Itu pasti, itu tidak tahu kenapa kah. Satu adalah Ka'bah musyarrafah. Orang yang baru pertama kali, memang kalau dia memang rindu, ketika ngelihat Ka'bah pasti netes air matanya. Entah kenapa kah. Dia menghayal, ya Allah, kemarin-kemarin cuma lihat di TV, kemarin-kemarin cuma lihat di depan dinding gambar Ka'bah, sekarang di depan Ka'bah ini. Bagaimana nggak netes air mata, dirindukan. Sehari 5 kali kita menghadap ke arah kiblat, nggak tahu bagaimana bentuk Ka'bah yang asli, sekarang di depan kita. Yang kedua, di depan makam Rasulullah. Orang banyak yang histeris di situ. Ya, kenapa di depan Nabi? Kalau kita lewat di depan makam Nabi itu kita kayak nengok-nengok gitu, mana? Kan dia kan jarang-jarang itu. Lobang-lobang. Kelihatan kelambu kubah Nabi itu kelihatan, tapi di kelambu itu masih ada berapa meter di dalam makam kuburnya Nabi itu. Jadi ibarat kata ini umpama kubahnya Nabi ini ya, kuburnya di tengah, ini kelambunya di sini, ini masih ada beberapa meter itu. Tapi kita tuh nengok-nengok begitu di antara celah daripada pagar atau apa istilahnya. Nengok, kelihatan. Kita nengok gitu, padahal Nabi ngelihat kita itu si fulan nengok-nengok sama aku, kata Nabi. Cuman kita aja nggak bisa ngelihat, jangannya kita bisa ngelihat, pingsan kita. Pingsan, blok begitu. Nabi ketika kita assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi jawab salam kita, pingsan kita, nggak sanggup kita. Nah begitu. Nah kata ulama, bayangkanlah ketika kita sampai assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, bayangkan kita di makamnya Rasulullah. Itulah beruntungnya kalau orang pernah berangkat haji, berangkat umrah, berziarah ke makam Rasulullah. Terbayang itu indahnya, bukan luar biasa. Itu pasti menangis orang di situ. Baik, habis itu. Faedah. Nanti aja lagi ya. Baik, cukup dulu. Ada promo umrah 12 hari plus Turki. Harganya 32.500.000 kalau tidak salah. 32.250.000. Siapa tahu ada yang mau berangkatnya bulan Januari. Ya, 32.250.000 kalau tidak salah. Itu keberangkatan dari Jakarta. 12 hari umrah plus Turki. Siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar. DP masuk adalah 15 juta terakhir daripada bulan Agustus ini. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.